Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haika Fajar Ryan, NIM 22026052, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai kearifan lokal di Padang. Sebelum kita masuk pada kearifan lokal di Padang, kita harus mengenal apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain dan menjadi watak dan kemampuannya sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas, etika, dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal yang saya cari adalah dalam bentuk mitos. Apa itu mitos? Mitos atau mite adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam, semesta, serta dianggap benar-benar terjadi oleh punya cerita atau penganutnya. Baiklah, kita masuk pada kearifan lokal di Padang. Yang pertama adalah mitos yang ada di Hotel Asra. Pabrik Asra didirikan pada tahun 1963, terletak di Jalan Jakarta, Ulak Karang Selatan. Pabrik Asra beroperasi sebagai pabrik benang di Ulak Karang. Pada tahun 1970, ketika harga benang naik, membuat pabrik Asra bangkrut dan diubah menjadi Hotel Asra. Pada tahun 1975, pembangunan Hotel Asra juga terbengkalai, dan akhirnya pada tahun 1980 sampai sekarang, bangunan Hotel Asra menjadi sarang burung walet. Menurut dari pendapat dari beberapa orang, salah satunya adalah Ibu Gustini yang tinggal di dekat Hotel Asra tersebut, mengatakan bahwa ada mitos-mitos yang beredar di sekitar Hotel Asra tersebut, yaitu adanya suara-suara aneh dan penampakan makhluk halus di sekitar Hotel Asra. Mitos Hotel Asra tersebut termasuk pada tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan, karena berhubungan dengan bangunan hotel. Bentuk kearifan lokalnya adalah berwujud tidak nyata, yaitu arsitektur, dan kearifan lokal dalam mitos rakyat. Baik, yang kedua adalah mitos yang ada di Pantai Ulak Karang. Pantai Ulak Karang adalah pantai yang berada di pesisir Ulak Karang dan bertempat di Universitas Bung Hatta. Menurut dari beberapa orang, salah satunya adalah Pak Armen, ikan-ikan yang berada di Pantai Ulak Karang tersebut lebih manis daripada pantai lainnya. Dan juga ada mitos-mitos yang beredar di masyarakat, yaitu adanya sesosok makhluk halus, yaitu buaya putih yang berada di muara dekat kampus Bung Hatta itu. Setiap tahunnya pasti akan ada korban. Misalnya anak-anak yang hilang saat berenang di Pantai Ulak Karang, dan nelayan tidak kembali lagi setelah menangkap ikan di laut Ulak Karang tersebut. Mitos Pantai Ulak Karang termasuk dalam tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan makanan karena beraneka-ragaman ikan-ikan di pantai tersebut. Bentuk kearifan lokalnya adalah berwujud tidak nyata dan kearifan lokal dalam bentuk mitos masyarakat. Baik, yang ketiga adalah mitos yang ada di SD Tanah Air. SD Tanah Air adalah sebuah sekolah dasar yang ada di Ulak Karang Selatan. Didirikan pada tahun 1960. SD Tanah Air dibangun untuk menjadi sekolah dasar bagi anak-anak yang ada di sekitar daerah Ulak Karang. SD Tanah Air sekarang masih beroperasi dan memiliki dari 1.000 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Menurut pendapat dari beberapa orang, salah satunya adalah Bu Yanti Guswita, selaku dari guru kelas di sana, SD Tanah Air memiliki beberapa mitos yang beredar, yaitu adanya penampakan makhluk halus yang terus mengganggu siswa saat belajar. Ada sebuah kasus di mana ada seseorang siswa yang sendirian di kelas dan dia kesurupan dan sulit untuk ditenangkan. Mitos SD Tanah Air termasuk dalam tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan karena adalah berhubungan dengan gedung sekolah, dan bentuk kearifan lokalnya adalah berwujud tidak nyata dan kearifan lokal dalam bentuk mitos masyarakat. Baik, yang keempat adalah mitos pohon beringin di Pos Ulak Karang. Pohon beringin yang berada di kantor Pos Ulak Karang sudah ada sejak tahun 1950 sebelum kantor Pos Ulak Karang dibangun. Tinggi pohon beringin itu mencapai 1,5 meter. Pohon beringin itu masih ada sampai sekarang. Pohon beringin yang ada di kantor Pos Ulak Karang tersebut memiliki mitos-mitos yang beredar. Menurut pendapat dari salah satu orang, yaitu Pak Matayadi, selaku dari orang yang tinggal di dekat sana, mengatakan bahwa pohon beringin tersebut terdapat siluman ular besar yang ada di pohon beringin tersebut. Orang takut lewat di situ karena pernah melihat ular besar di sana. Pohon beringin yang ada di kantor Ulak Karang termasuk dalam tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan bangunan,
karena berada di sekitar kantor pos. Bentuk kearifan lokalnya adalah berwujud tidak nyata dan kearifan lokal dalam bentuk mitos masyarakat. Baik, yang kelima adalah mitos yang ada di Hotel Eden. Hotel Eden berdiri pada tahun 1980 dan masih beroperasi sampai sekarang. Dengan luas bangunan yaitu lebih kurang 200 meter yang berada di samping SD Tanah Air. Hotel Eden memiliki beberapa mitos yang beredar di sekitarnya. Menurut pendapat dari beberapa orang, salah satunya adalah Pak Mantayadi, dia juga tinggal di dekat sana, mengatakan bahwa terdapat penampakan makhluk halus yang berwujud gadis berambut panjang yang ada di balkon hotel. Banyak warga yang pernah melihat penampakan tersebut pada malam hari, sehingga banyak yang takut lewat sendirian di Hotel Eden ketika malam hari. Mitos yang ada di Hotel Eden termasuk dalam tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan karena berhubungan dengan bangunan hotel. Bentuk kearifan lokalnya adalah berwujud tidak nyata dan kearifan lokal dalam bentuk mitos masyarakat. Baik, mitos yang keenam adalah mitos yang ada di sekitar Pasar Ula Karang. Pasar Ula Karang Selatan terletak di tengah daerah Ula Karang Selatan. Berdiri pada tahun 1955 sebagai tempat jual beli yang ada di daerah Ula Karang. Di sekitar Pasar Ula Karang Selatan memiliki beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Menurut pendapat dari salah satu orang, salah satunya adalah Bu Nana Sofina, selaku pedagang di sana, mengatakan bahwa terdapat sosok makhluk halus di sekitar Pasar Ula Karang Selatan. Sering mengganggu masyarakat saat malam hari. Dan juga Pasar Ula Karang Selatan dulunya adalah sebuah tanah kuburan. Mitos di sekitar Pasar Ula Karang termasuk dalam tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan, karena berhubungan dengan perumahan di sekitarnya. Bentuk kearifan lokalnya adalah berwujud tidak nyata dan kearifan lokal dalam bentuk mitos masyarakat. Baik, yang ketujuh adalah mitos yang ada di Ruko Lama di sekitar Pasar Ula Karang. Ruko lama yang ada di sekitar Pasar Ula Karang dibangun pada tahun 2001. Karena adanya kendala saat pembangunan, maka pada tahun 2004 pembangunannya dihentikan dan ruko tersebut terbengkalai. Ruko lama yang di sekitar Pasar Ula Karang juga memiliki beberapa mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Menurut dari pendapat dari beberapa orang, salah satunya adalah Bu Gustini yang juga tinggal di dekat sana, mengatakan bahwa terdapat penampakan makhluk halus di ruko tersebut. Banyak warga yang sering lewat di sekitar ruko tersebut melihat penampakan tersebut. Mitos yang ada di ruko lama ada di sekitar Pasar Ula Karang tersebut masuk dalam tipe kearifan lokal yang berhubungan dengan perumahan karena berhubungan dengan bangunan ruko. Bentuk kearifan lokalnya adalah berwujud tidak nyata dan kearifan lokal dalam bentuk mitos masyarakat. Di ketujuh kearifan lokal tersebut dapat ambil kesimpulan, yaitu kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah kearifan lokal di Minangkabau, merupakan warisan budaya yang ada di masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang bersangkutan. Maka, kita sebagai penerus bangsa, kita harus melestarikan, menjaga, mempelajari kearifan lokal di Indonesia agar kearifan lokal tersebut tidak hilang dari masyarakat. Dan kita bisa membawa kearifan tersebut ke dunia internasional. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.